strategi dari John Herman ini bisa diterapkan oleh pemain? Apakah pemain bisa dengan cepat karena lu bilang waktunya mepet? Jerman tidak akan banyak melakukan Oh, iya sih. perubahan. Perubahan yang ekstrim enggak ya? Karena Ineosnya bahkan latih nak sempat ke uji coba. Oh iya juga, ya juga. Dan makanya latihan sih nyeboknya pinjam pemain-pemain orang. Betul sekali. Tentunya main di Liga Inggris. Betul. Yang kece orang liga terbaik. Ya, orang ya. Hai, halo penonton Ota Bola Podcast dimanapun berada. Kali ini kita kembali akan membahas persepak bolaan timnas dan juga perfutsalan juga, dan juga nanti ada sepak bola regional nanti Sumatera Barat yang akan kita bahas juga, yang akan bermain di Liga 4 di menuju akhir bulan dan awal bulan depan. Gimana Cak Sono? Nih jadwal kita akan padat merayap sekali nih. Tergantung editor kita ada atau enggak nanti ya. Kita tag aja dulu. Naik kontennya, dia naik. Gimana caranya? Dia naik pokoknya. Nonton aja lah. Ya, pokoknya kalau mau. Nonton aja kalau mau. Tapi nanti dibilang bulan PD. PD. Emang itu tagline kami. Ya kalau kita tidak memaksakan hal yang tidak bisa dipaksakan, ya udah. Gak kursi enak. Ya geser lah kursinya dulu ya. Oke, untuk obrolan pertama, Ota pertama kita akan membahas soal timnas yang besok hari, kalau per hari ini tanggal 26 ini kita tag, besok akan memulai laga FIFA Series 2026 yang akan berhadapan dengan Saint Kitts Nevis. Ya. Nah, itu kayak Mbagam sebagai ikonnya sepak bolanya, di mana timnas Indonesia sepanjang masa. Oh ya, iyalah. Betul sepanjang masa ya Saint Kitts Nevis ya. Ya, sebagai pemain pun juga melalang buana lah di Liga Indonesia ya, lewat Sriwijaya FC dan Arema Kronos ya. Dan yang terbaru mungkin beberapa hari belakangan ini, John Herman, coachnya timnas itu mengumumkan semua tim kepelatihan. Nah, ini tim kepelatihannya menarik. Di situ ada Novarianto yang jadi asisten pelatih. Nah, yang ditarik langsung ya. Keren karena memang mungkin sudah teruji di usia muda. Dan asisten Sintayong kan ya? Ya, dan juga mungkin masih membawa apa ya? Cara-cara dari Sintayong lah, apapun yang ditinggalkan oleh STY masih dibawa oleh Novarianto, dan akhirnya dipilih John Herman untuk bergabung di tim kepelatihan. Dan juga nama-nama Europe semua ini ya. Nama-nama tim kepelatihannya seperti ada Simon Grayson, ada Novarianto, ada Damien van Rensburg. Nah, ini namanya ada satu nama yang agak susah kita membacanya karena Damien Unker ya. Itu ada namanya Andre Kostolanski. Nah, itu jadi meme juga sama orang tuh. Agak dipleset-plesetkan namanya. Tapi kita berharap tim kepelatihan ini memang menjadi tim yang dipilih oleh John Herman, membawa timnas Indonesia menunjukkan taji lah di turnamen yang dilabeli FIFA Series ini, yang dibikin oleh FIFA ini ya. Semoga. Dan yang terbaru itu untuk pelatih striker. Nah, karena kan striker menjadi permasalahan, mungkin bukan menjadi momok tersendiri lah bagi tim ini, karena striker murni ini belum aktif mencetak gol. Tidak ada. Ya diperhalus aja. Maksudnya ya gimana ya. Dan John Herman itu memilih Elliot Dickman sebagai pelatih striker yang sebelumnya cukup lama mengabdi di Sunderland. Sunderland ya, klub Premier, dan sekarang kayaknya di Championship kayaknya. Ya tahu di mana lah itu ya mainnya. Jadi cukup kalau dari gambaran dengan melatih sebagai tim pelatih di tim skalanya Sunderland lah di Inggris, itu harusnya bertaji lah ya, punya ilmu lebih mantap lah yang dibawa untuk timnas ini. Nah, itu juga nama lokal juga ada, itu ada dokter tim, ada Alvan Asyar, dan juga analitiknya juga, tim analisnya juga siapa tuh? Zikri Lazuardi. Zikri Lazuardi. Persija. Ya, Persija. Itu analis muda juga ya, yang bergabung di tim kepelatihannya John Herman. Jack Mania. Dan semoga ini menjadi langkah awal di mana bergabungnya nama-nama besar, nama-nama yang melalang buana sudah malang melintang di sepak bola internasional di timnas Indonesia. Semoga lawan Saint Kitts Nevis ini menurut lu membawa angin segarkah, atau ya mode-mode petang-petang juga kayak statement dulu, ini adalah tim pelatihan terbaik sepanjang masa kata Pak tuh, tapi kan amburadul.
Nah, ini gimana menurut lu dengan nama-nama yang sudah dirilis ini? Menarik? Kalau di tim nasional kan biasanya nama-namanya kok dipilih ya memang oleh pelatih kepalanya. Ya betul. John Herdman banyak membawa kawan-kawannya. Yes. Kan kawan-kawannya Yes, betul. rekan-rekan kompatriot selama dia melatih. Yes. Jadi dirasa cukup oke. Tapi kalau awak pribadi, walaupun St. Kitts Nevis itu berada di bawah Indonesia secara peringkat, ya betul. Cuma negara Karibia ini kan punya pemain Liga Inggris nih, pemain Barclays Premier League nih. Sedangkan kita top tier kita bukan mengecilkan, masih dari Gladbach paling tinggi. Gimendix. Ya, Gladbach, Sassuolo. Boleh kita bilang itu merata tidak? Cremonese. Ya, tapi secara kualitas di Karibia sendiri, Amerika Tengah Utara itu kan cukup kuat tuh. Tapi apakah akan membuat sesuatu? Mungkin. Oke. Karena John Herdman melatih di zonasi itu St. Kitts Nevis. Dia utara ya. CONCACAF kan. Ya, CONCACAF. Maka kalau dari liputan-liputan yang lado, gaya pelatihan John Herdman kok oke sih. Menurut beberapa pemain, hanya sedikit beberapa pemain yang canggung, kayak pemain-pemain Indonesia itu rata-rata agak canggung dengan gaya pelatihannya, karena agak Eropa. Tapi di pemain internasional awak biasa lah ya. Right. Oke sih, cukup oke. Cuma kalau yang jadi masalah sampai detik ini tuh rasa cieknya Om. Kalau menurut gua tuh Iko karena pemain terakhir yang masih ngumpul tuh 5 orang kan. Harapannya per hari ini semua pemain tuh cukup kumpul. Ya betul. Dan awal sampai kabar terakhir Dan James ini dipanggil. Ya betul. Karena 23 pemain dengan Dean James 24 karena Dean James sebelum berangkat ya sudahlah, ada opsi dia bakal di kece Bung Polisi Sumarji. Oke. Manajer yang di band tapi tetap dia manajer. Tetap manajer ya. Pak Sum ya. Oke. Tahu udang. Kenapa ada hal-hal ini? Iya itu ya. Kok tiba-tiba tidak selesai ini pemain ini ya. Tapi kan isu beredar si KNVB kan juga ada klaim-klaim juga nih si pemain ini masih terdaftar sebagai pemain Belanda lah inilah gitu. Enggak, kalau itu tuh beda kasus. Iya sih. Tapi Nathan Choun juga ya. Iya. Kan dia berdua bermasalah. Betul sekali. Bermasalahnya itu berdua, Nathan Choun sama Dean James kan. Gara-gara dikomplain timnya. Ya betul. Kalau kita bahas dari situ kan hemat bahasannya, si Nathan Choun nggak tahu kisahnya kalau si Dean James kok agak seru. Drama nih. Karena kontrak Dean James itu kontrak ya. Sebelum dia jadi WNI. Jadi menurut si klubnya NAC. 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 Dia NAC doh. Yang komplain itu. Yang komplain itu. Iya. Yang tim Breda atau NAC sih? Enggak, NAC ya? Itu yang komplain. Maksudnya tim si Dean James apa? Gua Hedigel. Gua Hedigel. PD bahwasanya Dean James kok belum Indonesia. Belum bisa diperlakukan peraturan Uni Eropa. Nah masuk itu saya kasusnya Dean James kan nimbo loh. Iya sih. Atau bingung kan batangnya naturalisasi. Wingback saya satu alai kan. Ada terlampau banyak dan hebat wingback itu satu alainya panjang. Siapa nimbo? Ya itu. Rupanya lebih striker ya. Dia kebanyakan wingback itu ada juga ya. Oke, mungkin kita mengingat kembali Kak untuk list final squad dari John Herdman itu untuk timnas Indonesia. Untuk kiper itu ada 4 orang, ada Cahya Supriyadi, ada Emil Audero, ada Martin Pas dan juga Nadeo Gavinata. Untuk defender itu nama Dean James masih ada nih di final squad. Terus ada Doni Tri, terus ada Ekan Bagot, ada J.I. Jess, ada Justin Hapner, ada Kevin Dix, ada Nathan Choun, ada Rizky Rido dan Sandy Walsh. Untuk midfield, lini tengah itu ada Calvin Verdong, ada Eliano Renders, ada Ivar Jenner, Joey Pelpesi dan juga Jordi Amat. Jordi Amat ini yang kemarin kita bahas, kenapa posisinya di midfield. Itu nanti lah ya bahasa berbeda. Dan untuk di forward itu kan mungkin ada di wing atau di strikernya, akan ada Beckham Putra, akan ada Mauro Zilstra, ada Oli Romeni, ada Ragnar Mangun, Ramadan Sananta dan juga Jacob Sewiri. Nah, ini adalah finalis yang dibawa John Herdman untuk FIFA Series 2026. Dari nama ini mungkin tadi Dean James yang masih agak drama nih. Bagaimana
Karena akan 20 kan. Ya, yes, betul. Dan juga nih kalau kita lihat dari postingan-postingan terbarunya terkait timnas ini, tampak Rizky Ridho bahagia sekali akan Bagot kembali. Ya. Iya, seperti kawan lama yang Mas Antum. Nah, jadi kan sebenarnya Elkan kok bisa jadi tampe Batanyo. Iya, betul. Karena dengan pengalaman dan jam terbang lah ya. Umurnya cukup berimbang. Ya, betul. Sebagai kawan lah. Ya, itu main di Liga Inggris. Betul. Yang kece orang liga terbaik. Ya, kece orang ya. Maka mau itu. Yang aku liga terbaik. Tapi kan di ayam-ayam Barca. Kan di ayam-ayam di Barca kok tahun baru. Pertama. Newcastle. Iya. Ada tim Inggris yang pandai main salah doh. Wow, City kan ayam-ayam di Madrid. Ya, betul. Newcastle ayam di Barca. Ya, betul. Siapa yang pandai? Enggak tahu. Liverpool ya. Karena kalah lalu pertemu di Galatasaray kan. Sudah ditinggal. Plus sama Salah tuh musim depan nih kan. Tahu dong. Ya itulah ya, Muhammad Salah sudah rilis dia bakal cabut dari Liverpool. Enggak terbaik. Di tanggal 27 itu besok hari dan mungkin kapan ini naik lah, pokoknya tanggal 27 itu akan bermain Indonesia lawan St. Kitts dan juga laga keduanya itu Bulgaria lawan Solomon Island. Pemenangnya akan langsung bertemu di final dan perebutan tempat ketiga 4 ya. Nah, nanti yang menang akan pertamanya Bulgaria kan? Iya, Bulgaria game pertama itu di sore hari jamnya lapangan sama 30. Lapangan nggak tahu nih. Dari mana mainnya? Itu Cahaya. Ya, 15.30 tuh Bulgaria Solomon Island dan di malam harinya Indonesia lawan St. Kitts. Nanti yang menang langsung final dan yang kalah di perebutan 34. Yo. Mainnya di tanggal 30. Live di SCTV Indonesia. Siapa tahu masuk nanti MTek ya. Siapa tahu. Nah, di sini netizen ini sudah mulai membuat prediksi starting line up. Saking kayaknya ya, yang saya dengan hadirnya John Herman ini kayaknya ya, menurut lu kembali nggak apa nih hegemoni atau euforia ketika STY dulu? Oh, iya. Ya. Kenapa iya? STY itu kan digembar-gembar. Sorry, ini mencoba objektif. Oke. Objektif dan netral. Oke. STY dulu datang sebagai POM, sebagai si penakluk Jerman. Betul. Kalau lihat Piala Dunia itu ya, kelihatan ya. Cuma ada yang kita lupa. Ya. Korsel hanya menang dari Jerman saat Jepang melaju sampai perempat final. Betul. Sebagai dua raksasa Asia. Ya. Nyo jadi nothing dengan pemainnya lebih komplit daripada Jepang ya. Oh, dibilang grupnya berat. Jerman sih mereka mah. Ya kan? Ya. Tapi karena dia mengalahkan Jerman ya. Wajar lah, besar gitu ya. Besar namanya. Tapi nyo menerapkan yang membuat STY itu tidak ada musuh di awal ya Perni karena mengalahkan Jerman. Ya. Tapi ketika STY itu melatih, ternyata dia membuktikan potong generasi, latihan fisik yang bagus, sehingga pemain Indonesia punya nafas-nafas yang mantap untuk bertarung di 90 menit, bahkan beberapa match ada yang pakai selatan sampai adu penalti. Masih kuat. Dulu kan 70, 60 itu lah lamis lah. Bukti inyo penuh kedutan tuh generasi pertamanya tuh Tabang Diege Gental Paredo mah. Iya. Padahal dia dua kan? Iya, betul. Itu tuh bukti Sintayong tuh oke. Yes. Dengan branding dia yang oke menurut masyarakat, padahal nggak oke mana? Ya. Menjadi oke lah nyo. Ya, dengan kualitas yang dia tampilkan. Betul. Orang sedang senang-senangnya dengan Sintayong, Indonesia berada di level yang oke, bisa mengimbangi tim-tim elit. Kita sudah mendekati elit Asia. Tiba-tiba diganti semua Bang Pet. Ya, Bang Pet nih ya Patrick Star ya. Bang Pet kenapa orang benci? Pertama karena si STY-nya out saat dia tidak ngapa-ngapain. Iya, betul. Saat dia punya salah, jadi tanpa dia diputuskan gitu ya. Bang Pet dibenci tambah lu karena inyo skandalnya perjudian. Hal yang di match fixing ya kan. Yes. Itu yang membuat dan secara track recordnya ngelatih nggak lebat. Itu yang akhirnya orang kesal. Padahal awalnya orang berharap Belanda tuh cocok lah. Datang karena dia Belanda-Belandaan. Pemain naturalisasi rata Belanda, diaspora. Biar orang naturalisasi diaspora. Diaspora itu Belanda semua darahnya kan. Tapi harapan netizen kan waktu itu harusnya Gio.
Oh ya, Fernbongkors karena ini lebih Indo kan. Ya betul. Ya, Lebih kuat Indonya. Real punya kakek yang memang masih dari Maluku. Ya betul. Tapi ternyata Zong. Yes. Padahal ada beberapa pelatih yang oke aja di luar Gio Fernbongkors, kenapa Patrick? Ya betul. Kenapa Patrick kan menurut? Orang kan sudah benci duluan. Ya. Jadi apapun ditambah dengan busuknya permainan yang dilakukan Patrick. Betul. Sebagai songgok orang Belanda. Ya. Memainkan pemain Belanda. Memainkan pemain yang besar di Belanda. Pemain diaspora yang besar di Belanda. Keturunan yang besar di Belanda. Harusnya kan dia bisa memainkan total football versi Asia lah. Ya. Untuk Asia. Ya versi Indonesia. Oh ya. Yang enggak salah di total. Nah karena dia punya bakat yang berbeda ya. Ya, pastilah. Tapi sebagai generasi anak-anaknya Cruyff, Belanda yang bagus, elit harusnya bisa membawakan itu untuk Indonesia. Ya, betul. Enggak pandai ya kan. Enggak pandai ya. Itu yang membuat kebencian, tapi datanglah Jerman kok. Manusia yang dengan banyak prestasi. Ya, betul. Rekornya terbaca lah. Putri Selandia Baru, Putri Kanada, terus timnas Kanada. Setelah 54 tahun enggak pernah masuk Piala Dunia. Akhirnya masuk Piala Dunia. Berapa 24 laga terkalahkan Kanada. Itulah. Padahal Alaba tuh masih MLS pemainnya. Ya, C2 yang di Eropa ya. Di Eropa Alfonso Davies kan. Ya, betul. Enggak lumayan dulu. Besok ini kemungkinan main cedera kan. Dan ya berarti kan kalau bisa sekali setelah berapa tahun akhirnya masuk Barcelona dan ada kemungkinan main. Nah berarti menurut lu memang membawa hegemoni kembali. Ya, karena dia punya track record. Dan waktu pertama kalinya ditunjuk tuh orang yang banci kayaknya itu banyak loh. Walaupun punya skandal kan. Ya tahu untuk apa kan nilep. Ya nyuci buah tapi kan. Itu. Lah itu. Kurang adab. Itu ya maksudnya. Kan tahu. Ya kan memakai kan. Maksudnya tapi itu kayaknya masih dimaklumi lah kalau di Indonesia kan. Indonesia kan maaf. Iya. Ya kan jadi maksudnya dengan Joao Herman sampai orang pun nih kayak yang Wak bahas tadi sudah ada orang-orang yang bikin prediksi starting line up untuk game pertama besok. Karena hegemoninya ada. Ya, hegemoninya sudah muncul nih. Jadi sudah mulai tertarik kembali lah. Suka kembali dengan timnas ya. Orang suka timnas besar kayak SP lagi. Asik. Kemarin kan orang benci timnas bola. Ya, betul. Indonesia kan klasik mah. Ya, harus ada option B. Ada option A. Ketika serem busuk nih. Bisa suka bola tuh suka sih bola. Ya. Oke, main. Nah, dan kalau melihat beberapa akun yang memposting ini, ada TKIG kan dan sudah ada versi akun-akun bola lah yang bilang ini starting line up menurut kami lah gitu ya bahasanya, di mana kiper utama itu akan jadi Odero seperti yang kita bahas episode sebelumnya. Pastinya itu mah. Kiper pertama Odero dan untuk barisan belakang itu ada Dix, Ijes, Bagot dan Sadi Walsh. Kalau dari gambaran teman-teman ini ini masih prediksi dan ini tidak fix, kita belum tahu apakah nanti main 5 back ke 4 back. Tapi di sini bahasa teman-teman ini 4 back. Kevin Dix, Ijes, Bagot dan Sadi Walsh itu di belakang. Ada Calvin Verdong, ada Nathan Chuaon, ada Joey Pelopesi, ada Ragnar Mangun, Guy Pence masuk di sini. Tim Guy Pence dan juga Ole Romeni. Itu apakah jadi starting line up. Tim Guy Pence dimasukkan oleh teman-teman ini. Menarik di lini depan. Nah, gimana menurut lu? Ya ini kan bebas nih ya, maksudnya kan teman-teman boleh lah beropsi apa, memilih siapa, ya boleh-boleh aja. Walaupun juga boleh dong bikin dong. Di sana. Kayak tuh. Ya, maksudnya masih belum terbaca nih Dajon ini mau ngapain ya kan? Tapi kalau dia pengen cara yang simpel, dengan dia membawa Nova berarti dia punya referensi. Ya pastilah. Timnas ini dulunya seperti apa? Apa basic yang lewat Nova ya. Karena apa basic yang dia punya kok menyangkut dengan latihan yang singkat dan Nyo punya waktu cuma 2 hari untuk mempersiapkan tim lengkap. Karena cuma 5 hari kan. Betul. Itu sih kayaknya enggak jauh-jauh berbeda dari startingnya STY dan Patrick. Ya. Oh, itu gabungan lah biasanya. Pun starting Patrick kan masih bawaan ya, betul. Cuma kan yang jadi pertanyaan tuh kan sekarang siapakah yang menggantikan Tom Hai dan Ricky Buaya? Ya, Kambuaya. Ricky Kambuaya ini kan peran penting juga lah ya. Itu Tom Hai ada. Ya, betul. Itu jadi pertanyaan juga sih. Maksudnya siapa yang bisa berperan untuk menggantikan itu karena dia cukup
cukup vital lah Tom Haya kalau di timnas ya. Dan ya kita berharap semoga Coach John itu bisa, kalau dia sih menghadirkan sesuatu yang baru, yang membuat gelora aja sih Kak. Tubuhnya membangkitkan kembali aja lah. Kalau misalnya berharap menang, ya udahlah, Indonesia sudah terlalu sering berharap menang lah kan. Kalau ya memang minimal, apakah lu, ya mungkin ini pertanyaan yang terlalu apalah namanya, terlalu biasa, maksud gua tuh permainan yang bagus dan meyakinkan atau hasil menang? Apa? Menurut gua hasil menang dong. Gua hasil. Bagaimanapun permainannya. Hasil. Mau defensif pun. Hasil. Asal nak kotor ya? Ya. Kotor tuh tidak masuk opsi. Tidak halal lebih tepatnya. Iya. Tidak halal kok belakang layar. Oh ya. Kalau sliding, tackle, keras, bagian dari permainan. Ya, part of bagian dan part of taktik mungkin. Ya kan? Ini kecil Mourinho bengak tesis. Iya. Atas teka-teki. Ya, parkir bus dong. Parkir bus. Nah, dan itu mungkin apa ya? Kalau menurut Wak untuk versi ini kita masih, ya karena ini laga pertamanya John Herman ya, Wak masih belum kayak bahasan kemarin, kita belum tahu apa dan bagaimananya, karena masih harus melihat nih bagaimana lawan St. Kitts Nevis. Apakah strategi dari John Herman ini bisa diterapkan oleh pemain? Apakah pemain bisa dengan cepat, karena lu bilang waktunya mepet, untuk paham bagaimana. Tapi rasanya John Herman tidak akan banyak melakukan perubahan. Iya, perubahan yang ekstrim enggak ya? Nah, Inyose bahkan latih nak sempat uji coba. Oh iya juga. Dan makanya latihan sih nyeboknya nyepinnya pemain-pemain orang. Betul sekali. Ada pemain misterius tuh kan, yang blonde itu ya. Iya, pemain EPA kan. EPA Persija ya. Itu tuh jadi kayaknya Jerman akan menerapkan taktikal yang sudah pernah dikerjakan oleh. Betul. Ya mungkin dengan pengembangan apa gitu ya. Gaya yang osik. Iya. Nah, jadi kalau kita masih sedikit membahas timnas yang akan bertanding ini Kak. Kembali lagi, kita belum tahu apa yang akan dilakukan John Herman kepada timnas ini saat berhadapan dengan St. Kitts Nevis. Semoga memang benar-benar mengembalikan kepercayaan kembali Kah? Biar kembali kepercayaan masyarakat Indonesia ini ketika sebelumnya diluluh lentakkan oleh Bang Patrick Star. Nah, sekarang apakah kita masih menunggu apakah John Herman adalah orang yang tepat untuk mengembalikan itu, atau ternyata ya belum bisa berpatokan ke satu pertandingan sebenarnya. Tapi kan nampak lah bagaimana nanti dia mengolah pemain yang hampir rata-rata sama dengan era sebelumnya. Kalau orang yang tepat tuh bahaya. Ya sebenarnya matchnya Ronaldo itu kan. Ya itu dia. Latihan terbukanya orang lebih banyak ambil foto pemain gagah daripada menjelaskan apa materi latihannya. Betul sekali. Namanya media kan harusnya kan ada penjelasan tuh. Ya. Media lebih tertarik kan viralnya dulu. Ya. Bisa lo itu siapa pemain viral? Itu penting. Hal-hal itu. Ada, maksudnya dia siapa, karena tidak ada di list nama. Jelaskan lah. John Herman tuh bagaimana gitu kan. Ya, apalagi setelah sesi latihan kan nampak tuh gitu. Betul. Itu sih. Kalau harapannya apakah bisa atau tidak bisa? Ya bisa jadi bisa. Bisa jadi kan bisa. Lihat tadi pernyataannya tadi itu kan bahwasannya si John Herman kok prestasinya oke kan. Ya. Ya semoga lah bisa menjadi yang oke untuk timnas. Soalnya bola futsal tuh olahraga umat kan. Ya betul. Jadi masyarakat kebanyakan lah. Ini orang pasti nonton. Ya betul. Saat orang malas ke stadion tuh bukan berarti orang tidak nonton. Ya. Atau dia tidak mencari tahu lah. Ya, ini nonton di TV. Ya. Karena keluar kalimat khas kan. Mahal ke stadion. Ya. Tapi dengan nyemopek tuh tetap nonton. Di TV. Apakah highlight, OTT, dia tetap nonton. Betul? Dia tetap ngikutin pertandingan. Nah itu tuh nggak bisa jadi bayangan dan patokan kan. Ya, betul. Apakah akan naik lagi? Mungkin. Dengan list pemain yang dibawa. Yap. Dulu. Oke. Pemain Liga 1 kan yang dipanggil tuh pemain yang cukup reguler main. Betul. Memang punya jam bermain ya di tim masing-masing kan.
Ya, dan pemain yang biasa dipanggil timnas itu kan. Ya. Jadi bisa lah ya. Padahal enggak. Ya, dan juga John Herman juga kayaknya sudah mulai cinta dengan Indonesia, supporternya juga, karena sudah mulai mengajak nih, ayo ramaikan GBK, mungkin sudah mulai, dia juga pengen diuji nih, dia juga pengen dilihat. Kalau menurut saya dengan statementnya mengajak orang rame-rame ke GBK melihat tim ini bermain, Inya pun mungkin merasa ada lah pede sedikit lah ya, maksudnya dengan gimmick media nggak sih? I don't know. Tapi kalau menurut media statement Inyo, ya why not gitu kan. Dan ya mungkin karena tahu lah Indonesia negara bola, sangat gampang sekali melakukan sesuatu lewat bola dan dengan bola. Jadi ya semoga apa yang diajak oleh apa sih? Banyak. Udahlah, berpolitik salah satunya ya. Karena tidak bisa memisahkan bola dan politik. Jadi masa mengumpulkan massa. Betul. Terus bikin itu, lihat sepak bola bisa. Jadi mungkin itu aja bahasan kita tentang timnas Indonesia. Trauma healing. Kok marahnya tuh sih, trauma healing betul. Terus, ya, jadi itu aja bahasan kita tentang FIFA Series ini. Ya. Kita tunggu bagaimana John Herman ini memainkan gaya bermainnya yang baru. Apakah ya layak ditunggu lah. Ya, kok. Sangat layak ditunggu. Nanti kita akan bahas lagi ya. Bagaimana setelah melawan Saint Kitts Nevis ini. After match-nya akan kita bahas. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, boleh nggak itu? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, kita pengen dapat adsense dari sini, kita pengen kaya. Jadi kita tolong dan semoga sehat selalu. Boleh deh ya. Sehat selalu untuk bisa nonton kita terus kan gitu. Kita butuh adsense dari teman-teman semua ya. Jadi kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dari Otabola Podcast. Otabola Podcast.